Selamat datang kembali teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang asal-usul terjadinya sejarah pertempuran Kawanakajima, lalu pertempuran Kawanakajima pertama dan kedua. Pada episode kali ini, kita akan lanjut menjelajahi pertempuran yang mendebarkan dalam sejarah Jepang, yaitu pertempuran Kawanakajima ketiga dan keempat, atau Battle of Uenohara dan Battle of Hachimanbara. Saya harap Anda siap untuk menyelam lebih dalam lagi tentang pertempuran ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertempuran ketiga, juga dikenal sebagai Pertempuran Uenohara, terjadi pada tahun 1557 ketika Takeda Shingen menangkap sebuah benteng yang disebut Katsurayama, menghadap kuil Zenkoji dari barat laut. Dia kemudian mencoba untuk mengambil kastil Iyama, tetapi mundur setelah Uesugi Kenshin memimpin pasukan keluar dari Zenkoji. Dari keempat, pertempuran ini berlangsung terjauh dari dataran Kawanakajima. Pertempuran keempat menghasilkan korban yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagai persentase dari total pasukan, daripada pertempuran lain di zaman Sengoku. Dan, menurut Tunbul, salah satu pertempuran yang paling taktis menarik pada periode tersebut. Setelah mengepung kastil Matsuyama Ujiyasu, milik klan Odawara, Uesugi Kenshin terpaksa mundur setelah mendengar desas-desus tentang pergerakan tentara Takeda Shingen. Pada bulan September tahun 1561, Uesugi Kenshin meninggalkan benteng Kasugayama membawa 18.000 prajurit, bertekad untuk menghancurkan Takeda Shingen. Dia meninggalkan beberapa pasukannya di Zenkoji, tetapi mengambil posisi di Saijoyama, sebuah gunung di sebelah barat, dan melihat ke bawah, Puri Kaizu milik Takeda Shingen. Untuk ketidaktahuan Kenshin, Kastil Kaizu tidak memiliki lebih dari 150 samurai, dan pengikut mereka. Dia benar-benar mengejutkan mereka. Namun, Komandan Umum Kastil, Kosaka Masanobu, memberitahu junjungannya, melalui sistem sinyal kebakaran, di benteng Tsujigasaki, 130 km di Kofu, dari langkah Kenshin. Kematian Yamamoto Kansuke, cetak blok kayu oleh Utagawa Kuniyoshi, tahun 1847-48. Terluka dan percaya strateginya telah gagal, Kansuke pensiun ke bukit terdekat dan bunuh diri. Shingen meninggalkan Kofu dengan 16.000 pria, memperoleh 4.000 lebih saat ia melakukan perjalanan melalui provinsi Shinano, mendekati Kawanakajima di tepi barat Chikumagawa, Sungai Chikuma, menjaga sungai antara dia dan Saijoyama. Tidak ada pasukan yang bergerak, mengetahui bahwa kemenangan akan membutuhkan elemen penting dari kejutan. Shingen dengan demikian diizinkan masuk ke dalam bentengnya, di Kaizu bersama dengan pistolnya Bugyo, komisaris tentara, Yamamoto Kansuke. Pada saat itu Kansuke membentuk strategi yang dia yakini akan terbukti efektif melawan Kenshin. Kosaka Masanobu meninggalkan Kaizu dengan 8.000 orang, memajukan Saijoyama di bawah perlindungan malam, berniat untuk menggerakkan tentara Kenshin ke dataran di mana Takeda Shingen akan menunggu dengan 8.000 prajurit yang lain di Kakioku, dengan formasi pembentukan derek sayap. Namun, mata-mata pengintai di Kaizu yang melihat ke bawah dari Saijoyama, Kenshin menebak niat Shingen dan memimpin pasukannya sendiri ke dataran. Kenshin turun dari Saijoyama dari sisi baratnya. Daripada melarikan diri dari serangan Fajar Kosaka, pasukan Uesugi Kenshin merayap menuruni gunung, diam-diam menggunakan potongan kain untuk meredamkan suara hentakan kaki kuda mereka. Setelah Fajar, prajurit-prajurit Shingen terkejut ketika mengetahui tentara Kenshin sudah siap menyerang mereka, bukannya melarikan diri dari gunung, seperti yang direncanakan. Pasukan Uesugi menyerang dalam gelombang, dalam formasi Kuruma Gakari, di mana setiap unit digantikan oleh yang lain karena menjadi lelah atau hancur. Pemimpin yang dipelopor oleh Uesugi adalah 2 dari 28 jenderal, yaitu Kakizaki Kageye dan Gejubah Katsunaga. Unit Kakizaki yang dipasang samurai bentrok dengan unit Takeda Nobushige, yang mengakibatkan hilangnya Nobushige yang malang. Sementara formasi Kakuyoku diadakan dengan sangat baik, Komandan Takeda akhirnya jatuh, satu demi satu.
Melihat bahwa rencana menjepitnya gagal, Yamamoto Kansuke menyerang markas musuh, terbunuh dalam aksi dengan dua pengikut utamanya, Osaragi Sozaemon dan Isahaya Sagoro. Akhirnya pasukan Uesugi mencapai pos komando Takeda, dan salah satu pertempuran tunggal paling terkenal dalam sejarah Jepang terjadi. Uesugi Kenshin sendiri menerobos masuk ke markas, menyerang Takeda Shingen, yang tidak siap untuk pertempuran semacam itu, menangkis dengan kipas perang sebaik yang dia bisa, dan menahan Kenshin cukup lama untuk salah satu pengikutnya, Hara Osumi no Kami, untuk tombak gunung Kenshin dan melepaskan dia. Tubuh utama Takeda berpegang teguh, meski ada serangan berputar yang ganas dari Uesugi. Obu Saburohei melawan Samurai Kakizaki. Anayama Nobukumi menghancurkan Shibata Harunaga dari Echigo, dan memaksa pasukan utama Uesugi kembali ke Chikumigawa. Sementara itu, pasukan siluman Kosaka mencapai puncak Saijoyama dan menemukan posisi Uesugi kosong, bergegas turun mengarungi gunung, mengambil jalan yang sama yang mereka rencanakan untuk melarikan diri dari Uesugi. Setelah putus asa berjuang, mereka menerobos melalui jalan yang dihadang oleh 3.000 prajurit Uesugi yang mempertahankan medan perang, di bawah komando Jenderal Uesugi, Amakasu Kagemochi, dan menerobos untuk membantu pasukan utama Takeda. Dengan kekuatan prajurit Kosaka, kemudian menyerang Uesugi yang mundur dari belakang. Di kubu Takeda Shingen, banyak jenderal besar yang gugur, termasuk adiknya Takeda Nobushige dan Murozumi Masakyo, tewas di medan perang. Pada September tahun 1564, Shingen dan Kenshin bertemu untuk kelima kalinya di dataran Kawanakajima. Pasukan mereka bertempur selama 60 hari, dan kemudian keduanya mundur. Pertemuan lain di dekat Danau Nojiri pada tahun 1568 dapat dicap sebagai pertempuran ke-6, tetapi tidak dianggap seperti itu. Pada akhirnya, tentara Uesugi menderita 72% korban, sementara Takeda kehilangan 62%. Seperti pada tampaknya menunjukkan bahwa Takeda tidak berusaha untuk menghentikan Uesugi mundur dari pertempuran, setelah membakar perkemahan di Saijoyama, kembali ke Zenkoji dan kemudian ke Provinsi Echigo. Beberapa pendapat menyebut bahwa perkiraan yang lebih konservatif menempatkan korban sekitar 20%. Itulah akhir dari perjalanan sejarah membahas tentang pertempuran Kawanakajima. Melalui asal mula konflik, pertempuran pertama hingga kelima, dan hasil tragis dari pertempuran Kawanakajima. Pertempuran Kawanakajima telah meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Jepang. Terima kasih telah menonton ketiga seri ini, dan semoga Anda telah menikmati perjalanan kita melalui pertempuran panjang yaitu pertempuran Kawanakajima. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan berlangganan channel Legend History kami agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Legend History.